Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ramansyah, NIM 18086312. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu mengenai tentang ujian akhir semester mata kuliah Public Relation. Yang mana materi yang akan saya sampaikan itu tentang pentingnya PR dalam pendidikan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pengaruh PR dalam dunia pendidikan, kita harus tahu juga bahwasanya pendidikan pada era globalisasi ini sangatlah penting. Sebab kenapa? Di zaman mendatang, wawasan serta pengetahuan itu sangat menentukan masa depan generasi dari zaman ke zaman. Nah, di sini sama-sama kita ketahui, khususnya di Indonesia, apa namanya itu, yang tentang pendidikan itu sangat minim, sedangkan itu sudah diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31. Nah, di sini pentingnya pendidikan itu supaya generasi kita ini, generasi bangsa Indonesia ini tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti kekerasan, narkoba, miras, tawuran, dan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Namun, di sini pihak ada juga pihak sekolah yang mana acuh tak acuh terhadap perilaku anak di luar sekolah, walaupun itu bukan tanggung jawabnya. Yang menjadi tanggung jawab sekolah yang sebenarnya itu adalah anak-anaknya yang mana berada di berada di dalam ruang lingkupnya sendiri. Nah, di sini itu di era revolusi industri 4.0 yang mana sesama kita ketahui teknologi itu yang diutamakan. Nah, di sini khususnya generasi kita yang yang sudah mendapatkan pendidikan baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat, untuk zaman sekarang ini banyak yang negatifnya, seperti penyalahgunaan aplikasi yang mana seperti contohnya ini seperti aplikasi TikTok yang mana generasi kita ini sangat memperhatikan dan miris sekali, yang mana seperti goyang dan pakainya yang vulgar, yang mana itu memang untuk dia pribadi itu senang, namun orang lain melihatnya itu miris. Sebab kenapa? Generasi kita ini telah jauh dari nilai-nilai Pancasila, yang mana seakan-akan mereka lupa akan sejarah bangsa Indonesia ini juga. Nah, di sini langsung saja, public relation dalam lembaga pendidikan itu sama artinya sebuah peran pembantu, yang mana lembaga pendidikan ini merupakan organisasi sosial yang mana memiliki peran internal dan peran eksternal. Nah, di sini maksudnya sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih terperinci, public relation ini merupakan interaksi timbal balik atau interaksi sosial antara perusahaan dengan organisasi ataupun organisasi dengan perusahaan untuk mencapai kesepakatan atau hubungan yang baik atau image yang positif. Nah, di sini peran humas pada lembaga pendidikan itu untuk zaman sekarang sangatlah kurang, apalagi pada tingkatan SD, SMP atau MTS, SMK, MAN ataupun SMA sangatlah kurang. Namun beda dengan kampus. Kampus staf-stafnya dan jajarannya sudah ada. Dan beda juga dengan swasta. Di swasta itu peran humas itu sudah dijalankan, namun kurang berjalan dengan lancar. Sebab
apa namanya, staf-staf atau jajarannya kurang jelas. Yang kedua, humasnya kurang memiliki tujuan yang jelas atau program yang nyata. Nah, di sini peran humas sangatlah penting. Sebab kenapa? Seperti di sekolah-sekolah lainnya, uh, contohnya SMP 3 Negeri Selatan, mereka mempunyai siswa-siswa yang nakal. Namun, peran humas di sini sangatlah penting. Sebab kenapa? Di balik mereka nakal, mereka juga memiliki prestasi yang membanggakan Kabupaten Selatan juga. Contohnya ini. Nah, di balik itu peran humas bukan yang mana mereka akan menjadi promosi yang akan menunjang segala aktivitas ataupun mempublikasikan lembaga pendidikan ini ke dalam masyarakat. Dengan cara apa? Seperti contohnya tadi itu, orang yang mayoritasnya cuma mengetahui anak SMP Negeri 3 ini nakal-nakal. Namun dibalik itu, mereka juga memiliki prestasi yang membanggakan. Sebab kenapa? Untuk mencapai prestasi itu, seluruhnya itu terprogram dengan terperinci namun nyata. Nah, di sini membuktikan humas memiliki peran untuk mempromosikan SMP Negeri 3 ini dengan cara mempromosikan prestasi yang hal-hal yang image-nya yang positif supaya diterima di masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan hal ini bisa menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini peran humas begitu sangat penting. Sebab kenapa? Seperti yang hal tadi itu, kebanyakan di sekolah di Indonesia di era revolusi industri 4.0 ini atau globalisasi, banyak sekolah yang mana tingkatan image negatifnya atau pengaruh negatifnya sangatlah besar. Seperti hal sebelum saya bilang tadi, banyaknya geng-geng motor, banyaknya anak-anak yang tawuran, banyaknya narkoba, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap guru, bullying. Ini adalah PR seorang lembaga pendidikan dengan public relation. Nah, di sini public relation sangatlah memiliki peranan penting. Sebab kenapa? Mereka di sini yang akan memperbaiki image negatif dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada 3 fungsi dari peran public relation. Yang pertama, sebagai mediator komunikasi lembaga pendidikan, baik itu tatap muka. Tatap muka yang maksud di sini itu baik itu interview maupun wawancara langsung, dan maupun tidak tatap muka. Di sini maksudnya itu seperti media pers ataupun koran lah mayoritas di kaum awam. Dan kedua itu mencakup segala kegiatan mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam artian public relation ini adalah sebagai ajang atau hal yang mempromosikan lembaga pendidikan tersebut atau yang mempromosikan pendidikan tersebut. Dan ketiga, humas berperan penting dalam memperbaiki image lembaga pendidikan dari hal buruk menjadi sedang, dari sedang menjadi baik. Dalam artian supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam pendidikan ini. Nah, di sini peran humas dalam pendidikan sangatlah penting juga. Tidak tingkatan SMA saja, namun ada juga peran humas di dalam kampus. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kayak yang zaman sekarang ini itu TikTok maupun Instagram, yang mana mereka mempromosikan universitas atau kampus mereka sendiri dengan cara memberikan varian video-video yang menarik, yang mana itu menarik minat para mahasiswa yang akan masuk kuliah
untuk bergabung dalam universitas tersebut. Namun di sini kita harus mengetahui juga, so kenapa kampus yang kita pilih itu adalah yang akan menentukan jalan kehidupan kita juga. Jangan asal pilih jurusan, apalagi jika ngasal Anda terjebak. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya itu strategi yang harus digunakan humas dalam uh, lembaga pendidikan. Nah, di sini humas harus mempersiapkan apa harus merencanakan apa sih tujuan yang ingin dicapai dalam publik di dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini maksudnya seperti kita aja. Kita dalam melakukan sesuatu tentu mencari uh, tentu harus jelas tujuan dan arah kita. Nah, begitupun juga dengan humas. Mereka harus jelas tujuannya, apa yang ingin mereka capai, dan program apa sih yang mereka siapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua itu menyusun program kegiatan public relation. Nah, di sini maksudnya sebelum mereka mulai mempromosikan atau turun ke jalanan, mereka juga tahu apa sih yang apa sih mereka harus berpikir juga sebab kenapa di sini public relation itu sebuah hal yang perannya sangat membantu sekali lembaga pendidikan, yang sangat membantu sekali pendidikan. Sebab kenapa masih banyak pemikiran kalangan awam bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Seperti kita ketahui, contoh kasarnya membuat SIM mobil aja kita perlu mempunyai tamatan SMA atau ijazah SMA. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya pentingnya pendidikan. Apalagi kebanyakan sekarang ini generasi banyak menjadi tukang tambal ban, supir. Di balik mereka menjadi ini juga seperti supir contohnya, mereka harus mempunyai SIM juga, surat izin mengemudi, demi keamanan masyarakat juga. Nah, itu sudah menggambarkan bahwasanya pentingnya peran humas dalam lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu mengenai humas ini. Nah, yang ketiga itu dalam public relation, humas perlu merancang atau merincikan anggaran dana yang dibutuhkan selama kegiatan mereka berlangsung untuk mencapai tujuan yang nomor satu tadi dari strategi tadi. Nah, di sini humas tidak sebatas itu saja. Mereka juga seperti kita orang biasa kampung juga nanti turun sambil ngobrol contohnya nih sama masyarakat. Dengan mereka berbagi bahan tadi atau obrolan tadi, peran humas tadi adalah memperbaiki yang mana contohnya masyarakat tadi mengobrol atau menyampaikan image negatif, misalnya humas ini yang memperbaikinya. Mereka memiliki peran penting dalam memperbaiki lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini balik lagi ke awal. Di Indonesia pendidikan kita sudah cukup baik, namun minim. Sebab kenapa? Di Indonesia masih banyak pemikiran anak-anak yang memikirkan pendidikan itu tidak penting, sedangkan di Indonesia sangat dibutuhkan sekali. Sebab kenapa? Untuk memasuki era revolusi 5.0 yang mana nanti itu memang seperti di Jepang dari 2019 sudah melakukan era revolusi 5.0. Mereka itu mengedepankan attitude mereka lagi. Di Indonesia malahan terus memperbaiki era revolusi 4.0 yang mana itu merupakan era untuk teknologi, masanya teknologi yang mana masih banyak minim sekali, seperti
contohnya mirisnya yang negatifnya, masih banyak sekali anak-anak atau generasi yang sangat uh, terpengaruh akan teknologi. Contohnya dalam dunia gamer saja, uh, seperti yang baru-baru viral sekarang ini, contohnya game Free Fire. Ada emoticon dalam game tersebut yang sangat mempengaruhi pola pikir para generasi kita, yang mana mereka jadikan konten itu sangat tidak uh, tidak bagus, malahan membuat apa namanya itu, mencoreng nama games yang dibuat, dan juga malah melecehkan agama. Masa ya dalam sholat mereka freestyle. Nah, itulah generasi yang sangat mendalami teknologi namun terpengaruh. Nah, di sini humas bisa mengembalikan lagi dengan guru, supaya generasi bangsa Indonesia ini tidak terjerumus di dalam teknologi yang image-nya yang negatif, yang mempengaruhi pola pikirnya. Selanjutnya itu, dan juga sesama kita ketahui, generasi atau anak-anak muda sekarang ini sebenarnya membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Sebab kenapa? Kalau menurut saya sendiri, semakin tinggi kasih sayang dikasihkan orang tua kepada kita tanpa mengajarkan kita bagaimana cara menghargai orang lain atau menghargai kehidupan, kita tidak akan sukses. Malahan di masa besar kita, masa dewasa kita akan timbul rasa malas namun bermotivasi. Motivasi maksudnya itu berkeinginan besar namun usaha nol. Nah, seperti itulah generasi saat sekarang ini. Nah, untuk mempengaruhi balik lagi ke inti. Nah, untuk mempengaruhi generasi sekarang, bagaimana cara mereka untuk kembali lagi ke dunia pendidikan. Nah, dengan inilah peran humas tadi, mereka mengajak, mempromosikan seluruh anak-anak yang sekolahnya putus karena hal-hal yang tidak berguna kembali lagi ke dunia pendidikan. Di sini mindset kita sangat dibutuhkan untuk perubahan. Indonesia membutuhkan perubahan, bukan permainan. Sudah cukup Indonesia ini terbenam dalam permainan, apalagi permainan politikus, permainan para politik yang tidak senonoh, yang merugikan masyarakat banyak. Di sini kita sebagai generasi, hanya kita yang bisa memperbaiki struktur dari pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Sebab kenapa? Percuma kita mempunyai pendidikan yang tinggi namun wawasan kita rendah terhadap pemerintahan, dan juga perhatian kita terhadap pemerintahan itu masih minim. Indonesia membutuhkan revolusi juga, boy. Nah, selanjutnya, dan juga kita ketahui peran public relation atau humas di Indonesia ini perumpamannya sudah mulai kabur, sebab masih banyak yang gimana ya, yang mana pendidikannya itu tidak jelas, karena peran humas itu tadi, peran humasnya itu tidak mencakup, tidak jelas, yang mana membuat orang tidak memahami apa arti penting dari peran dari humas ini tadi. Nah, selanjutnya itu humas ini adalah sebuah organisasi sosial juga tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang mana interaksinya itu dengan memang masyarakat. Ibaratkan sebuah desa, mereka lah yang ketua pemudanya, mereka yang lebih tahu keadaan masyarakat, mereka yang kayak ibarat tukang
jual handphone, mereka salesnya, mereka yang mempromosikan segalanya. Nah, baik, mungkin itu materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan ngawur dari saya sendiri. Saya tutup dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.